Halo teman-teman, saya Alice Jo. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat manusia. Ada 3 konteks yang akan saya bahas hari ini, yaitu tentang memahami manusia dari filsafat, kemudian kita akan membahas tentang makhluk hidup, serta yang terakhir adalah tokoh filsafat yaitu René Descartes. Nah, mari kita awali dengan memahami manusia dari filsafat. Filsafat manusia atau antropologi filsafat merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Semua cabang filsafat pada umumnya bermuara pada esensi manusia dengan menyoroti segala gejala serta kejadian manusia secara sintesis dan reflektif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan juga kritis. Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yaitu philin yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara lengkap, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia sendiri dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris. Ada 3 tokoh yang terkenal dalam filsafat manusia. Yang pertama adalah Plato, yang kedua ada René Descartes, dan juga Socrates. Mari kita bahas tentang Plato. Plato menganut paham aliran idealisme. Menurut Plato, manusia memang terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa itu senantiasa berada dalam ketegangan dan juga selalu saling tarik-menarik. Menurut René Descartes, kemampuan berpikir manusia yang sekarang tidak lagi semurni dan sekokoh sebagaimana jika manusia menggunakan nalarnya sendiri sejak dilahirkan. Hal ini karena sejak kecil, cara berpikir manusia sudah dipengaruhi oleh lingkungan serta orang lain, yang juga ditanamkan melalui pendidikan. Salah satu ungkapan Descartes yang erat kaitannya dengan pengetahuan ialah cogito ergo sum, yang memiliki arti aku berpikir maka aku ada, yang dapat dimaknai bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan orang itu sendiri. Socrates. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia itu sendiri. Ungkapan Socrates yang sangat terkenal adalah kenalilah dirimu sendiri, karena manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencari dirinya sendiri, yang setiap hari harus menguji dan mengkaji secara cermat kondisi-kondisi eksistensinya. Yang kedua, mari kita bahas tentang makhluk hidup. Kehidupan sendiri adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis atau organisme hidup dengan objek fisik yang tidak memilikinya. Kehidupan hadir dalam berbagai bentuk organisme di bumi, seperti tumbuhan, hewan, fungi, protista, arkea, serta bakteri. Teori asal-usul kehidupan, ada beberapa teori yang berusaha menjelaskan tentang asal-usul kehidupan di muka bumi ini, yaitu yang pertama adalah teori abiogenesis, teori biogenesis, teori evolusi kimia, teori panspermia, dan teori penciptaan. Dalam buku berjudul The Anima, Aristoteles membagi makhluk hidup ke dalam 3 pengelompokan, yaitu anima vegetativa atau yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan, anima sensitiva yang disebut hewan, dan juga anima intelektual atau intelektiva yang disebut juga manusia. Ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh serta berkembang biak atau bereproduksi, serta peka terhadap rangsangan dan juga tersusun dari sel, melakukan metabolisme, menghasilkan zat sisa, serta dapat beradaptasi. Salah satu tokoh filsafat yang terkenal adalah René Descartes. René Descartes sering disebut juga sebagai bapak filsafat modern. Beliau lahir di La Haye, Turin, Prancis dari sebuah keluarga borjuis. Ayah Descartes sendiri adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Meski paling dikenal karena karya-karya filosofinya, dia juga telah terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius
yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Sebagai seorang filsuf, Descartes memiliki konsep sendiri tentang pengetahuan. Menurut beliau, pengetahuan adalah keyakinan yang berdasarkan pada sebuah alasan yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh alasan lain yang muncul kemudian. Metode yang digunakan oleh Descartes adalah meragukan semua pengetahuan yang ada. Hal ini terlihat pada bukunya yang berjudul The Meditations, di mana ia menempatkan keraguan sebagai renungan pertama. Berikut kesimpulan dari hasil presentasi saya hari ini adalah, filsafat manusia merupakan bagian dari sistem filsafat yang menyoroti tentang hakikat manusia atau esensi manusia. Filsafat sendiri memiliki arti cinta akan kebahagiaan. Salah satu tokoh filsafat yang terkenal merupakan René Descartes, yang sering juga disebut sebagai bapak filsafat modern. Beliau menggunakan metode meragukan Metode meragukan ini merupakan metode yang bagus dalam menguji pengetahuan, di mana pengetahuan tidak semua dari pemikiran saja, tetapi didapatkan juga dari pengalaman. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.